Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Anggraini dari kelas Akuntansi A1 dengan NIM 2111319. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip titipan atau al-wadi'ah. Jadi, al-wadi'ah menurut istilah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya untuk dipelihara. Jadi dapat kita artikan bahwa al-wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dapat diambil kapan saja si pemilik barang titipan tersebut menghendaki. Tentunya ada landasan syariah dari akad al-wadi'ah ini, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 283 yang artinya, apabila kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa tiada kesempurnaan iman bagi seorang yang tidak menunaikan amanat dan tiada sholat bagi orang yang tidak bersuci. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tadi, wadiah ini diperbolehkan dalam Islam dalam rangka saling tolong-menolong antara sesama manusia. Kemudian al-wadi'ah atau prinsip titipan ini memiliki rukun atau ketentuan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu pelaku atau pemilik barang, si penitip, yang biasa disebut muwaddi dan yang dititipkan barang disebut mustaudah. Yang kedua yaitu objek atau barang yang dititipkan tentunya harus ada dan diketahui oleh kedua belah pihak bagaimana kondisi dan bentuknya saat dititipkan. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau pernyataan serah terima antara kedua belah pihak bahwa mereka saling rela dan ridho saling menitipkan barang dan dinyatakan secara langsung atau lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua produk penggunaan dana lembaga keuangan syariah dengan menggunakan prinsip wadiah ini. Yang pertama yaitu tabungan wadiah, yaitu apabila seorang nasabah telah mempunyai pendapatan yang tetap dan telah terpenuhi kebutuhannya, lalu kemudian dia menabung di lembaga keuangan syariah, maka dia dapat mengambil atau menarik tabungannya tersebut kapan saja tanpa terikat perjanjian waktu. Nah, yang kedua yaitu giro wadiah, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh nasabah dari lembaga keuangan tempatnya menabung dalam proses pemindah bukuan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening lain yang tercantum di bilyet giro tersebut. Di dalam prinsip titipan ini atau wadiah ada dua jenis. Yang pertama yaitu wadiah yad al-amanah, titipan di mana si penerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan sampai si pemilik barang mengambilnya kembali. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu apabila misalnya kita pergi ke sebuah rumah makan atau tempat perbelanjaan, tentunya kita akan dikenakan biaya parkir apabila kita membawa kendaraan. Nah, di saat kita menitipkan kendaraan kita ini di tukang parkir akan menjaganya sampai kita mengambilnya kembali dan kita wajib memberikan imbalan atau upah karena si tukang parkir sudah menjaga kendaraan kita dengan baik. Itu contoh sederhananya. Bagaimana contohnya di dalam lembaga keuangan syariah? Misalnya seorang nasabah menitipkan uangnya kepada lembaga keuangan syariah atau bank syariah, dan akad yang disepakati yaitu akad wadiah yad al-amanah, maka bank syariah ini tidak boleh menggunakan dana nasabah tersebut sedikit pun atau dalam kondisi apapun itu tidak boleh menggunakannya. Maka si nasabah ini berkewajiban untuk membayar biaya penitipan kepada pihak nasabah karena telah memberikan jasanya menjaga uang atau dana nasabah tersebut. Dan yang kedua yaitu wadiah yad al-amanah. Kebalikan dari wadiah yad al-amanah tadi,
wadiah ad-damanah ini boleh dipergunakan atau boleh dimanfaatkan barang yang dititipkan kepada kita. Apabila terdapat keuntungan dalam pemanfaatan barang tersebut, maka keuntungannya sepenuhnya untuk si penerima titipan tersebut. Nah, kita ilustrasikan lagi seperti tadi, seorang nasabah menitipkan dananya kepada lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah ini bisa menyalurkan atau memanfaatkan dana nasabah tersebut. Nah, pemanfaatannya dalam bentuk apa? Misalnya dalam akad jual beli yang di dalamnya terdapat akad murabaha, istiqna, salam, dan keuntungannya disebut margin. Atau bisa juga pemanfaatannya dalam akad kerjasama yang dalamnya terdapat akad mudarabah, musyarakah yang keuntungannya biasa kita sebut dengan nisbah bagi hasil. Serta bisa juga dalam sewa menyewa yang di dalamnya terdapat akad ijarah dan keuntungannya disebut ujrah. Maka seluruh keuntungannya itu 100% adalah milik lembaga keuangan syariah. Namun apabila lembaga keuangan syariah ingin memberikan bonus kepada nasabah, maka diperbolehkan. Tetapi jika tidak diberikan, maka juga tidak apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.